sejarah manusia, ada kisah-kisah ganjil yang sulit dijelaskan oleh logika atau ilmu pengetahuan. Salah satu misteri yang kerap muncul dari pelosok dunia adalah tentang kota gaib, tempat misterius yang tidak tercantum di peta, tidak dikenal masyarakat luas, namun pernah didatangi oleh orang-orang tertentu secara tidak sengaja. Anehnya, sebagian dari mereka berhasil kembali. Inilah kisah nyata dari beberapa orang yang mengaku pernah masuk ke kota-kota gaib dan membawa pulang kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Kisah pertama, Kota Gaib, Saranjana, Kalimantan Selatan. Nama Saranjana mungkin terdengar asing bagi kebanyakan orang, tapi tidak bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya di wilayah Kota Baru. Menurut cerita, Saranjana adalah sebuah kota maju dan makmur yang tidak terlihat oleh mata orang biasa. Kota ini disebut memiliki jalan raya besar, kendaraan mewah, dan bangunan pencakar langit. Hal yang jelas tak sesuai dengan kondisi fisik daerah sekitarnya yang masih sederhana. Pada tahun 1980-an, sempat beredar kabar mengejutkan. Sebuah perusahaan alat berat asal Jakarta menerima pesanan alat berat dari seseorang yang mengaku berasal dari Kota Baru. Pesanan tersebut lengkap dengan uang muka yang sangat besar, dibayar tunai, dan berkas-berkas resmi. Tapi saat barang dikirim ke alamat yang diberikan, tak satu pun penduduk yang tahu alamat tersebut. Bahkan, kota yang dimaksud tak pernah ada di peta. Petugas pengantar sempat tersesat selama 2 hari, dan anehnya, mereka merasa seperti masuk ke wilayah asing, dengan suasana yang berbeda. Hawa terasa dingin, kabut turun begitu saja meski masih siang. Saat mereka kembali ke kota, mereka bingung. Waktu ternyata telah berjalan lebih cepat dari yang mereka kira. Hingga kini, tidak ada penjelasan logis soal pesanan misterius tersebut. Tapi, warga sekitar percaya, itu adalah pintu yang terbuka sementara ke Saranjana. Kisah yang kedua, Kota Biringbulu, Sulawesi Selatan, hilangnya Rara. Pada tahun 1997, seorang gadis bernama Rara, 14 tahun, dilaporkan hilang saat sedang mencari kayu bakar bersama keluarganya di wilayah hutan Biringbulu. Ayah dan ibunya sempat melihat Rara berjalan lebih dulu ke dalam hutan, namun beberapa menit kemudian, dia lenyap tanpa jejak. Pencarian dilakukan selama 7 hari. Tak ada bekas kaki, tidak ada tanda-tanda kerusakan ranting. Polisi mulai menyerah. Hingga di hari ke-9, Rara tiba-tiba muncul di rumah neneknya, yang berjarak puluhan kilometer dari titik terakhir ia terlihat. Ia datang dengan pakaian yang sama, dan tanpa luka sedikit pun. Ketika ditanya kemana dia pergi, jawabannya membuat semua orang tercengang. Rara berkata, ia dibawa oleh seorang wanita cantik berpakaian adat yang mengajaknya ke sebuah kota megah di dalam hutan. Kota itu penuh warna emas, lampu-lampu yang tidak pernah padam, dan semua orang di sana bersikap sangat ramah. Anehnya, menurut Rara, ia merasa hanya berada di sana selama 2 jam, padahal sudah 9 hari berlalu di dunia nyata. Kisah yang ketiga, The Green Children of Woolpit, Inggris, abad ke-12. Kisah ini tercatat dalam kronik sejarah Inggris pada abad ke-12. 2 anak kecil, seorang laki-laki dan perempuan, tiba-tiba muncul di desa Woolpit, Suffolk, yang membuat mereka aneh, bukan hanya karena pakaian mereka yang tidak dikenal siapapun, tapi warna kulit mereka yang hijau, seperti daun muda. Mereka tampak kebingungan, dan tidak bisa berbahasa Inggris. Ketika akhirnya bisa diajak berkomunikasi, mereka mengaku berasal dari tempat bernama Saint Martin's Land, sebuah kota di bawah tanah yang selalu gelap, tidak pernah melihat matahari, dan dikelilingi cahaya kehijauan. Si anak laki-laki akhirnya meninggal beberapa waktu kemudian, tapi sang perempuan selamat dan perlahan belajar hidup di dunia nyata. Ia tetap bersikukuh bahwa kota asalnya benar-benar ada, dan mereka masuk ke dunia ini melalui terowongan bawah tanah yang tidak mereka sadari adalah jalan ke tempat lain. Kisah yang keempat, Kota Gaib Ujung Kulon, dijemput pria berjubah putih. Seorang pendaki asal Bandung
sebut saja namanya Dimas, melakukan perjalanan ke Taman Nasional Ujung Kulon pada tahun ke-2003. Ia dan dua temannya berniat mengeksplorasi wilayah hutan yang belum banyak dijamah. Pada hari kedua, Dimas terpisah dari rombongan saat hendak mencari sinyal. Ia tersesat dan kelelahan. Saat mulai panik, tiba-tiba muncul seorang pria tua berjubah putih yang menawarkan air dan makanan, lalu mengajaknya ke tempat peristirahatan. Di sanalah Dimas melihat sebuah kampung yang sangat rapi dan bersih, dengan rumah terbuat dari bambu putih mengkilap. Orang-orang berpakaian serba putih, berbicara dalam bahasa yang tidak ia pahami, namun sangat ramah. Dimas tidur di sana, dan saat bangun, ia sudah berada di tepi jalan utama, tepat di dekat gerbang Taman Nasional. Ia merasa hanya semalam menginap, tapi berdasarkan catatan tim SAR, ia sudah hilang selama 4 hari. Kisah kelima, Kota Gaib di Pegunungan Andes, pintu menuju El Dorado. Pada tahun 2001, sekelompok pendaki asal Brasil dan Peru berangkat menuju Pegunungan Andes untuk mengejar legenda kota emas, El Dorado. Di tengah perjalanan, salah satu dari mereka, yang bernama Carlos, menghilang saat mencari jalur alternatif. Seminggu kemudian, Carlos ditemukan berjalan sendirian menuju desa terdekat, dengan pakaian sobek dan tubuh lemah. Namun yang membuat warga geger adalah benda yang ia bawa. Sebuah keping emas murni, berbentuk segi 8, dengan ukiran simbol kuno yang tidak dikenali. Carlos menceritakan bahwa ia tersesat dan disambut oleh sekelompok orang berpakaian seperti bangsa Inca kuno. Mereka membawanya ke sebuah kota berkilau emas, tempat tidak ada matahari, namun terang benderang oleh kristal bercahaya di langit-langit gua. Carlos ingin membawa lebih banyak bukti, tapi para penduduk kota itu memperingatkannya bahwa hanya satu benda yang boleh ia bawa kembali. Jika tidak, ia akan terperangkap selamanya. Kisah yang terakhir, perkampungan hilang di Tanah Batak, Huta Sombam. Di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara, dikenal legenda tentang sebuah huta kampung bernama Sombaon. Kampung ini konon hanya bisa terlihat oleh orang-orang tertentu, terutama jika mereka dalam keadaan suci atau tanpa niat jahat. Pada tahun 1992, seorang pemuda bernama Janter mengaku pernah masuk ke kampung ini. Saat melakukan perjalanan spiritual ke hutan, ia bercerita bahwa kampung itu penuh dengan orang-orang tua berpakaian adat Batak yang menyanyikan kidung-kidung suci. Makanan mereka sangat lezat, namun tidak bisa disentuh dengan tangan kiri. Konon, itu adalah pantangan besar. Setelah makan dan beristirahat, Janter diantar pulang oleh seorang pria bertongkat. Ia sempat diberi kain ulos, namun sang pria memperingatkan, "Jangan kau bawa ke pasar, atau kau akan lupa segalanya." Beberapa minggu kemudian, Janter penasaran dan membawa ulos itu ke pasar. Benar saja menurut keluarganya, ia pingsan tiba-tiba dan tidak mengenali siapa-siapa selama 3 hari penuh. Kisah-kisah tadi memang sulit untuk dibuktikan secara ilmiah. Sebagian besar orang akan menyebutnya sebagai halusinasi, mimpi panjang, atau sekadar mitos. Namun kesamaan dari cerita-cerita itu, dari berbagai belahan dunia, memiliki pola yang mirip. Pertama, mereka yang masuk tidak pernah berniat masuk. Kedua, waktu berjalan berbeda di kota gaib. Ketiga, ada larangan tertentu yang jika dilanggar, bisa membuat mereka tersesat selamanya. Dan keempat, mereka kembali membawa sesuatu, entah benda fisik, perubahan spiritual, atau kehilangan waktu. Mungkin dunia ini lebih luas daripada yang kita lihat. Dan pintu ke kota-kota gaib itu masih terbuka, menunggu siapapun yang secara tidak sengaja melangkah masuk. Jika suatu hari kau sedang berjalan di hutan dan melihat jalan setapak yang belum pernah ada sebelumnya, mungkin lebih baik kau berpikir 2 kali sebelum mengikutinya. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.